Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Azra Ramadhani dari kelas 7 Bilal Ittaku. Tahukah kalian, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, namun juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, hablum minannas. Hablum minannas yang pertama dan paling utama bagi setiap muslim adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berikut ini 10 keutamaan berbakti kepada kedua orang tua berdasarkan hadis-hadis sahih. Yang pertama, amal yang paling utama. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang paling utama. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Salat pada waktunya." Aku melanjutkan, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Lalu aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, bernilai jihad. Berbakti kepada orang tua senilai dengan jihad fi sabilillah. Sehingga pada beberapa hadis beliau menganjurkan orang yang akan berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dari Abdullah bin Ash, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu meminta kepada beliau untuk berjihad. Maka beliau bersabda, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, "Maka bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, berpahala hijrah. Berbakti kepada kedua orang tua juga bernilai hijrah. Ada seseorang yang berniat hijrah ke Madinah, lalu Rasulullah Shallallahu memerintahkannya untuk tetap di negerinya dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Saya berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad. Aku mengharapkan pahala dari Allah." Beliau bertanya, "Apakah salah satu orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, bahkan keduanya masih hidup." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Maka apakah kamu masih akan mencari pahala dari Allah?" Ia menjawab, "Ya." Maka beliau pun bersabda, "Pulanglah kepada kedua orang tuamu lalu berbuatlah baik dalam mempergauli mereka." Hadis riwayat Muslim. Keempat, surga di bawah telapak kaki ibu. Ungkapan surga berada di bawah kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasa keutamaan berbakti kepada ibu. Jahimah pernah datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku ingin berperang dan sungguh aku datang untuk meminta pendapatmu." Beliau bertanya, "Apakah engkau masih memiliki ibu?" Ia menjawab, "Ya." Maka beliau pun bersabda, "Tetaplah bersamanya, karena sesungguhnya surga ada di kakinya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai. Yang kelima, dipanjangkan umur ditambah rezeki. Di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahmi, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, memperoleh ampunan Allah. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya, kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya. Hadis riwayat Rahmat. Hadis dari Rahmat, hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh,
Taat kepada orang tua merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah salah satu bentuknya adalah taat kepada orang tua. Durhaka terhadap Allah salah satu bentuknya adalah durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Tabrani. 8. Keridoan Allah ada pada keridoan orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keridoan Tuhan ada pada keridoan orang tua dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kesembilan, bentuk taubat kepada Allah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang menghadap Nabi lalu berkata, sesungguhnya aku telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Apakah aku bisa bertaubat? Beliau balik bertanya, apakah engkau masih memiliki ibu? Ia menjawab, tidak. Bertanya lagi, apakah engkau masih memiliki bibi saudari ibu? Ia menjawab, ya. Maka beliau bersabda, maka berbaktilah kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ke-10, tiket menuju surga. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan orang tua adalah ausatu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tua adalah paling pertengahan dari pintu surga. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu itu, kau tidak mendapat surga, atau jagalah ia untuk mendapatkan pintu surga itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk ceramah saya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang saya taati nasihat-nasihatnya. Yang terhormat teman-teman yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan ini saya menguraikan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Kita harus wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Terutama berbakti kepada ibu yang telah melahirkan kita selama 9 bulan. Melahirkan dan merawat kita dengan susah payah tanpa rasa lelah dan resah. Sebab bila kita berani atau durhaka pada kedua orang tua kita, bisa digolongkan orang yang berdosa besar. Rasulullah bersabda, ridha Allah ada dalam ridha kedua orang tua, dan marah Allah ada dalam marah kedua orang tua. Maka jelas bahwa keridhaan orang tua suatu hal yang sangat penting. Dan jangan lupa rajin mendoakan orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Ayo kita baca doanya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagiro. Yang artinya, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka seperti mereka menyayangiku seperti selagi kecil. Teman-temanku yang berbahagia, itulah betapa pentingnya dan utamanya pesan saya, dan pesan ini juga buat saya sendiri. Tiada doa yang penting, tiada doa yang paling ampuh selain doa ayah, ibu, dan ridho orang tua adalah ridho Allah, surga di telapak kaki ibu. Amin ya Allah. Teman-teman yang baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ceramah singkat tentang berbakti kepada orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai rahmatullah alamin, yang telah menggempur kesesatan dan mengibarkan panji kebenaran serta memperjuangkan Islam hingga sampai kepada kita. Sampai di sini ingin memberikan sedikit ilmu saya tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti pada orang tua itu wajar karena orang tua telah mengasuh dan mendidik kita sampai sekarang. Ini seperti yang sudah dijelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tua, karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang demikian itu karena betapa besar jasa keduanya kepada sang anak. Al-Quran juga menyinggung bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang Maha Bijaksana telah mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Bahkan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua dalam Al-Quran digandengkan dengan perintah untuk bertauhid sebagaimana firman-Nya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur panjang dalam memeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu berkata dan ucapkanlah mereka dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Al-Isra ayat 23. Yang selanjutnya adalah arti penting dan kedudukan berbakti pada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal solih yang mulia dan bahkan disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti pada orang tua. Allah Ta'ala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua ibu bapakmu. An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat ini perintah berbakti kepada orang tua disandingi dengan amal yang paling utama, yaitu tauhid. Maka ini menunjukkan bahwa amal ini pun sangat diutamakan di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu besarnya martabat mereka dipandang dari kacamata syariat. Nabi mengutamakan bakti mereka atas jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, mendirikan sholat pada waktunya. Aku bertanya kembali, kemudian apa? Jawab beliau, berbakti kepada orang tua. Lanjut beliau, aku bertanya lagi, kemudian beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5970. Demikian agungnya kedudukan berbakti kepada orang tua, bahkan di atas fisabilillah, padahal jihad memiliki utama yang sangat besar pula. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.